Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurniasi, NIM saya 4421911068. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar 2 bahasa Indonesia dengan judul Fenomena Penggunaan Bahasa Pergaulan di Indonesia. Dari pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama, keadaan bahasa Indonesia saat ini. Yang kedua, pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Yang ketiga, pengaruh media dalam perkembangan bahasa gaul. Dan yang keempat, cara mengatasi perkembangan bahasa gaul yang pesat. Pendahuluan yang akan saya bacakan yaitu menjelaskan tentang bahasa. Bahasa itu sendiri merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan manusia. Melalui bahasa, manusia dapat saling berkomunikasi. Selain itu juga, bahasa digunakan untuk menyampaikan sebuah ide, gagasan, pikiran, pendapat, dan perasaan kepada orang lain. Dan pada saat ini ada beberapa variasi gaya bahasa itu sendiri. Dari perkembangan zaman ke zaman, generasi ke generasi, berbahasa itu sendiri memiliki sifat yang berbeda-beda. Karena penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat ini sudah mulai tergeser keberadaannya oleh bahasa gaul dan merasa terbiasa menggunakan bahasa gaul. Keadaan bahasa Indonesia di Indonesia saat ini, bahasa itu sendiri merupakan cerminan dari identitas suatu bangsa. Identitas itu sendiri berkaitan erat dengan suatu sikap dari karakter orang itu sendiri. Dan eksistensi bahasa Indonesia dapat dilihat dari penggunaan bahasa Indonesia hingga saat ini. Bahasa Indonesia juga sudah dipakai hampir oleh semua instansi resmi, yaitu seperti halnya pendidikan, pemerintahan, perdagangan, transportasi, bahkan media. Eksistensi bahasa Indonesia merupakan jati diri dari bangsa Indonesia. Pada era globalisasi perlu dibina dan dimasyarakatkan oleh semua masyarakat Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan kedisiplinan berbahasa karena dengan disiplin berbahasa Indonesia akan membantu bangsa Indonesia dengan tetap mempertahankan dirinya dari budaya asing. Lalu di sini ada pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Ada dua para ahli mengemukakan pendapat mengenai pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa gaul. Yang pertama menurut Arum Putri. Salah satunya itu pengaruhnya itu eksistensi keberadaan bahasa dengan bahasa gaul. Menurutnya derajat bahasa Indonesia dalam perkembangan sejarah pertumbuhan bahasa asing memiliki perkembangan yang lebih maju. Sedangkan menurut ahli dari Beta Puspa, bahasa itu juga mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh dari sifat yang positif dan negatif. Untuk sifat positifnya itu sendiri, bahasa mungkin bisa dilihat bahwa penggunaan bahasa gaul banyak digunakan di kalangan remaja bila penggunaannya itu yang baik dan benar. Sedangkan untuk pengaruh negatifnya itu sendiri mungkin dari segi bahasa yang kurang baik yang dapat dicerna oleh anak-anak. Misalnya sekarang ada media TikTok atau Instagram yang ada video-video yang kurang baik, itu dapat diserap oleh anak-anak itu sendiri. Lalu perkembangan media dalam bahasa gaul. Karena lingkungannya, umumnya remaja menyerap dari percakapan orang-orang dewasa di sekitarnya, baik teman sebaya maupun keluarga. Lalu peran media itu sendiri menggunakan istilah bahasa gaul dalam film-film, khususnya film remaja dan iklan. Misalnya adegan dalam percakapan TV. Bahasa gaul tidak hanya dikontak langsung, tetapi sebagian besar karena disuapi oleh media. Lalu
Lalu di sini gimana sih cara mengatasi perkembangan bahasa gaul yang pesat? Nah, menurut ahli Hilda, upaya mempertahankan bahasa Indonesia agar tidak tergeser oleh bahasa gaul itu kita sebagai warga Indonesia yang baik hendaknya melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan sebelum bahasa Indonesia benar-benar punah. Langkah-langkah yang pertama, mungkin salah satu langkah yang pertama, perlu adanya usaha pada saat ini menanamkan dan menumbuh kembangkan pemahaman dan kecintaan dalam diri generasi bangsa Indonesia terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, dari kesimpulannya, jadi keberadaan bahasa gaul memang sangat mengganggu eksistensi bahasa Indonesia. Namun di sisi lain, kita tidak bisa mencegahnya karena di kalangan anak-anak dan remaja, perkembangan psikologis keduanya menuntut mereka agar diakui di masyarakat, dan salah satunya dengan mengikuti tren bahasa gaul itu sendiri. Nah, oleh karena itu, perkembangan bahasa gaul tidak dapat dicegah, tetapi kita dapat meminimalisir jika kita kembali meningkatkan eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri. Dari presentasi yang sudah saya sampaikan, semoga bisa berguna untuk semua kalangan remaja, terutama anak-anak remaja dan anak-anak, dalam bagaimana kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.